So, kita tidak melihat ada kepentingan ataupun data ekonomi yang terlalu signifikan, tapi ya yang jelas adalah dolar berbalik naik dan juga menekan kepada emas ataupun bahkan indeks saham. Ini padahal sentimen market yang masih terhubung dengan apa yang diputuskan oleh FOMC beberapa jam sebelumnya. Tapi kira-kira apakah ini akan berlanjut sebagai potensial reversal atau justru hanya sekedar koreksi? Dan sentimen apa yang akan membentuk pola pikir market untuk saat ini? Ini dia ulasannya. So, kemarin kita dapatkan FOMC, kemudian beberapa jam berikutnya adalah SNB, Swiss National Bank, yang kembali memangkas suku bunga 25 basis point. Kemudian BOE, Bank of England, yang ternyata juga mempertahankan suku bunga persis dengan BOJ dan juga FOMC. So, yang saya recap di sini akan lihat dari posisi BOE ya. Kalau kita lihat dari statement-statementnya sebenarnya tidak ada hal yang baru, di mana mereka juga tetap menunggu dan memastikan kembali apakah inflasi atau proses disinflasi lebih tepatnya akan berpotensi berlanjut apa tidak. Kabar bagusnya adalah mereka meyakini bahwa proses disinflasinya ada kemajuan. Artinya di sini kalau kita lihat dari apa yang terjadi pada inflasi Inggris, tentunya angkanya relatif turun dan ya mungkin bisa dibilang menuju target mereka 2%. Walaupun sebetulnya kalau kita perhatikan dari voting MPC atau anggota pembuat kebijakan BOE kemarin, justru ada satu orang yang kecenderungannya memihak atau memilih untuk tetap mendukung penurunan suku bunga 25 basis point, dan itulah Dhingra. Kita tahu ini adalah profil bisa bilang salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya yang cukup konsisten untuk mendukung penurunan suku bunga. Berbeda cerita dengan Catherine Mann yang biasanya kecenderungannya relatif hawkish, yang notabene justru tidak mendukung untuk penurunan suku bunga. Tapi begitu dia berucap atau mengatakan sesuatu kaitannya dengan kebijakan moneter, maka biasanya itu akan menjadi satu ladang yang mungkin bisa diartikan investor akan melihat itu adalah kesempatan untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Tapi sayangnya sampai tadi malam kita tidak lihat ada pernyataan apapun dari Catherine Mann, dan juga Dhingra hanya satu-satunya yang memilih tetap mendukung untuk penurunan suku bunga. So, apa yang dikatakan oleh Bailey juga tetap mendukung dengan posisi bahwa mereka mau tidak mau harus wait and see, menunggu sampai profil inflasi tetap menunjukkan bukti-bukti penurunan lebih lanjut. Nah, jadi pada dasarnya kalau teman-teman lihat dari skema pergerakannya, buy on rumor, sell on fact, itu yang kita sudah sempat singgung 1 atau 2 hari sebelum pengumuman. Jadi kalau kita lihat dari pergerakannya, yes, pound sterling yang sempat mulai kenaikan, kemudian tertahan di 1.30 something, kemudian dia turun. Dan itulah yang persis yang kita inginkan, dan juga mengulang sejarah yang sebelum-sebelumnya. Artinya skenario itu selalu tepat, dan akhirnya kita selalu berpikir setiap akan ada pengumuman kebijakan moneter dari BOE, ada kemungkinan 1 atau 2 hari sebelumnya pound sterling akan didorong naik, tapi kemudian melempem ataupun bahkan reversal saat setelah pengumuman. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan masalah data inflasi juga dirilis dari Jepang tadi pagi ya. Kita lihat inflasi Jepang ternyata masih tetap bertahan di atas target, dan itu berarti di atas 2%. Jadi kalau lihat dari arealnya, CPI utama 3,7%, di atas ekspektasi 3,5%, tapi catatannya dia turun dibandingkan previous 4%. Sementara untuk core CPI-nya justru ya sedikit naik lah ya, 3,0% dari 2,9%, tapi turun dibandingkan bulan sebelumnya 3,2%. Yang saya cukup menarik di sini adalah core to core CPI, yang mana kalau misalkan di kawasan lain atau di negara lain sebutannya adalah core CPI saja. Sementara kalau di Jepang core CPI ini hanya excluding fresh food. Jadi kalau misalkan ingin melihat excluding food dan energi, kita harus lihatnya dari core to core CPI. Nah, ternyata angkanya adalah naik ke 2,6% dari 2,5%. Jadi kalau lihat dari agregatnya, kelihatannya harusnya ini akan mendukung untuk potensi kenaikan suku bunga dari BOJ di pertemuan berikutnya. Dan ini yang justru akan sangat-sangat menarik. USD Japanese Yen saat ini mengalami kenaikan atau rebound, bahkan kemarin sempat ke 150 dan kembali turun. Tapi untuk pagi ini atau siang ini, kita kembali lihat ke level 149. Apakah ini hanya kenaikan sementara atau mungkin akan terjadi perubahan tren? Karena kalau misalkan kita anggap pernyataan Ueda di pertemuan BOJ kemarin adalah hawkish, maka harusnya kita akan dapatkan potensi penurunan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan ternyata sinyalnya tidak terlalu kuat, apalagi dengan US Treasury yang sedang mengalami rebound, saya rasa cukup wajar kalau misalkan secara teknis USD Japanese Yen juga mengalami rebound. Jadi mungkin saja kenaikan hanya bersifat sementara. Sementara itu dari HSBC, mereka memiliki pandangan tersendiri terkait dengan US dollar. Pada dasarnya bagi mereka yang harus dilihat dan mungkin akan menjadi mutlak sarana untuk mengukur apakah dolar akan berlanjut melemah atau menguat adalah dari apa yang diumumkan ataupun kebijakan apa yang dicetuskan oleh Donald Trump.
Artinya, bukan memandang sebelah mata terkait dengan kebijakan Federal Reserve, dalam ini adalah Powell dan kawan-kawan dari Bank Sentral, tapi melainkan apa yang akan dilakukan oleh Fed pun itu adalah tergantung dari kebijakan Trump. Dan ini kaitannya dengan kebijakan tarif yang sudah diumumkan, sehingga akhirnya pada dasarnya mereka melihat ada kecenderungan ini adalah dampak yang sangat serius untuk kedepannya. Dan intinya adalah kalau lihat dari apa yang terjadi, dolar relatif lemah. Termasuk juga kalau misalkan pandangan mereka terkait dengan FOMC kemarin yang sifatnya adalah netral. Ya justru karena netral itulah yang akhirnya mendapatkan US Treasury Yield mengalami penurunan sehingga dolar pun mulai penurunan. Jadi pada dasarnya kalau misalkan lihat secara fundamental, HSBC pun masih tetap memiliki keyakinan dolar akan melemah. Lalu kemudian untuk sementara waktu, kalaupun ada rebound di 1 atau 2 hari terakhir ini, termasuk yang paling fresh adalah kemarin, itu adalah kaitannya dengan posisi atau kondisi dari technical yang sudah oversold. Jadi ya kita tinggal tunggu ya, minggu depan mungkin ada kesempatan untuk kembali ditekan turun kalau data ekonomi mendukung. Nah, sementara Goldman Sachs juga memiliki pandangan terkait dengan kebijakan pemerintahan Amerika, dan kali ini adalah kebijakan tarif yang selalu disoroti adalah kebijakan tarif. Jadi apapun pembicaraan ataupun topik utama di market selalu ujung-ujungnya adalah kebijakan tarif. Apalagi Donald Trump dalam 1 minggu terakhir selalu mengungkapkan terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, dan bahkan kemarin saat dia mengkritik Fed, dia juga menekankan bahwa tanggal 2 April adalah hari kebebasan dan kebebasan bagi Amerika katanya ya. Dan kita akan lihat di situ apakah tarif timbal balik itu akan mencerminkan ataupun bahkan berdampak lebih serius apa tidak. Yang jelas menurut Goldman Sachs kecenderungannya untuk saat ini investor melihat ada kecenderungan masing-masing atau rata-rata perkiraannya akan mulai kenaikan 10%. Dan untuk masalah kebijakan ataupun prospek imigrasi ataupun migran, mereka melihat akan ada kemungkinan potensi sebagian besar mengantisipasi sekitar 10% pekerja migran yang tidak berdokumen itu akan keluar dari Amerika. So, ini akan menjadi masalah serius pada data non-farm payroll ataupun tingkat pengangguran berikutnya, teman-teman. Kalau tempo hari kita sempat lihat data non-farm payroll turun, tapi tidak terlalu lemah, dan mungkin itu juga sudah memperhitungkan dampak dari PHK besar-besaran di lingkungan federal, ya, atau pemerintahan federal. Nah, berarti nanti dampak berikutnya adalah terkait dengan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen. Mungkin saja non-farm payroll ataupun bahkan tingkat pengangguran berikutnya akan relatif lebih rendah. Oke, berarti kita akan lihat agenda untuk hari ini. Berhubung saya tidak mendapati ada data ekonomi yang terlalu signifikan, terlalu menarik untuk nanti malam dari Amerika, saya cantumkan saja di sini agenda pidato yang mungkin akan menggerakkan market, terutama kebijakan ataupun pernyataan dari Trump. Tapi saat ini saya sepertinya tidak melihat ini akan agenda membicarakan terkait dengan kebijakan tarif ya, karena pernyataan nanti itu dilakukan didampingi oleh Menteri Pertahanan yang notabene berarti kita akan lihat ini perkembangan terbaru untuk Rusia Ukraina atau bahkan Iran Israel. Ya, ini yang akan terbaru ya, karena yang terhangat kemarin adalah ancaman dari Trump terhadap kesepakatan nuklir Iran. Dan kita juga akan lihat Rusia Ukraina posisinya sudah sejauh mana. Dan terakhir tentunya kebijakan ataupun pidato dari para pejabat Federal Reserve, dan kali ini muncul dari Austin Goolsbee dari Chicago dan juga John Williams dari New York ya. Keduanya biasanya kecenderungannya relatif dovish, teman-teman. Jadi kita perlu perhatikan juga apa pandangan mereka terkait dengan kebijakan yang diputus kemarin, termasuk juga apa yang mereka punya kaitannya untuk apa yang terjadi pada kebijakan Trump. Tapi sepertinya tidak akan terlalu detail ya, tapi kita jaga-jaga saja. Kemungkinan akan ada potensi yang cukup menarik untuk dilewati. Nah, next week kita akan lihat ada 3 potensi atau 3 pondasi dasar utama dari data ekonomi, dan semuanya berujung kepada akhir pekan. Jadi ada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Itu adalah data-data ekonomi yang paling penting minggu depan. Sementara untuk di hari Senin dan Selasanya, biasanya mereka akan cenderung melihat data PMI, baik itu manufacturer ataupun service dari semua kawasan. Nah, jadi yang paling penting untuk minggu depan ada GDP dari Inggris ataupun Amerika, lalu kemudian ada retail sales Inggris, dan ditutup dengan inflasi PCE yang dinantikan oleh para pelaku pasar. So, kira-kira apakah emas masih punya peluang untuk rebound untuk menutup akhir bulan ini dengan kenaikan, atau justru dia akan tersungkur dan terkoreksi tajam? Ini yang akan kita bahas salah satunya di live streaming nanti sore.